Assalamualaikum Sobat Football United ya. Musim 2025-2026 sudah berakhir. Sambil menunggu pergerakan Manchester United untuk musim depan, tentu saja di bursa transfer ya. Ini salah satu hal yang menarik juga. Sebelumnya Manchester United sudah memastikan Michael Carrick yang akan menjadi head coach permanen. Head coach ya, mereka menulisnya head coach ini di website Manchester United, walaupun misalnya Fabrizio Romano berkali-kali mengatakan manajer, ataupun beberapa media lainnya, jurnalis juga mengatakan manajer, tapi Manchester United mengatakan ya head coach permanen dari Manchester United musim depan itu adalah Michael Carrick. Staff kepelatihan juga sama ini ya. Mereka juga mendapatkan durasi kontrak yang sama dengan Michael Carrick. Nah, itu untuk musim depan, tapi musim ini memang Manchester United luar biasa menurut gua. Perjalanan dinamikanya naik turun, ada pergantian di tengah jalan, sesuatu yang tidak bisa dipandang enteng gitu ya menurut gua, pergantian pelatih di tengah jalan. Karena oke, ekspektasinya adalah setelah melakukan pergantian maka akan ada peningkatan, hasil yang lebih baik. Manchester United bisa mendapatkannya. Jadi apa yang mereka analisa sorry, terutama terkait dengan penunjukan Michael Carrick ya, karena berpisahnya Ruben Amorim, kalau menurut gue memang lebih karena apa ya, bisa dikatakan mungkin pertikaian ya antara manajemen dengan Ruben Amorim itu sendiri. Tapi proses menunjuk Michael Carrick menurut gue ini merupakan hal yang tepat, hal yang pas, dan ini terbukti setelahnya memang Manchester United luar biasa ya, bisa mendapatkan tiket Liga Champions, bisa mendapatkan juga posisi 3 besar. Nah, peran dari Michael Carrick besar, tapi peran dari para pemain Manchester United juga tidak kalah besarnya. Mereka yang harus menerapkan sistem permainan yang berbeda, instruksi yang tidak sama, karakter juga yang tidak sama antara tim dari Ruben Amorim dan juga tim dari Michael Carrick. Gue berbicara tim karena mereka juga memiliki tim kepelatihannya masing-masing ya, anggotanya. Ini juga merupakan hal yang menurut gue positif dari skuad Manchester United, para pemain Manchester United. Jadi luar biasa juga bagaimana para pemain berkomitmen dan bekerja keras untuk Manchester United musim ini, sehingga musim lalu mereka finish di peringkat 15, musim ini mereka bisa finish di 3 besar. Namun demikian, di video kali ini gue ingin membahas beberapa poin ya, beberapa predikat lebih tepatnya pemain-pemain Manchester United, seperti kayak player of the season, versi gua secara ringan amatiran, versi Football United. Nanti Sobat Football United juga bisa tulis di kolom komentar ya versi Sobat Football United. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kategori yang ingin gua bahas di video kali ini. Langsung aja gua ingin membahas dari unsung hero, jadi pahlawan yang tidak dinyanyikan, ataupun juga pahlawan yang apa ya, sebenarnya dia tuh memiliki peran yang besar tapi mungkin tidak terlihat, kurang lebih seperti itu ya kategori dari unsung hero itu. Siapa pemain ini menurut gua? Oh ya, ada kategorinya gue ingin bacakan dulu. Ada unsung hero, ada biggest disappointment ataupun kekecewaan terbesar ya, mungkin pemain yang menurun penampilannya. Lalu ada biggest surprise, kejutan terbesar. Lalu ada pemain yang perkembangannya paling bagus, most improved menurut gue. Itu kategorinya. Lalu ada juga best transfer terbaik ya yang dilakukan di musim panas kemarin, itu siapa pemainnya. Lalu young player of the season, pemain muda terbaik musim ini untuk Manchester United, dan tentu saja player of the season. Jadi ada 7 kategori. Gue ingin mulai dulu dari unsung hero. Menurut gue kategori unsung hero ini pemenangnya adalah Harry Maguire. Harry Maguire musim ini menurut gue fantastis. Memang lini belakang Manchester United belum menjadi yang terkokoh, yang tersolid. Angka kebobolan pun juga menurut gue kalau dilihat dari kontestan lain ya, terutama di peringkat ya katakanlah di 3 besar, kalau melihat 2 di atas ya Manchester United masih yang terjelek, katakanlah seperti itu. Tapi ya Harry Maguire sendiri menurut gue dia tampil musim ini lebih karena kesempatan itu dulu sih. Karena cederanya Matthijs de Ligt, karena kalau melihat di awal musim ya Matthijs de Ligt yang mendapatkan tempat tersebut, dan juga absennya Lisandro Martinez, cedera juga kan ya, sehingga dia yang maju. Dan dengan pengalamannya, dengan kemampuannya,
dia bisa menjelma menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Manchester United. Secara individu, secara koordinasi, secara departemen pertahanan katakanlah seperti itu memang masih bisa banyak dikritik. Karena kalau gue lihat Manchester United saat ini finish di peringkat ketiga dengan angka kebobolan 50. Aston Villa tuh lebih baik daripada Manchester United di peringkat keempat di kebobolan 49. Dan angka 50 ini bahkan lebih jelek dari angka Sunderland dan juga Brighton, di mana mereka kebobolan di bawah 50 angkanya. Namun demikian, balik lagi nih, gue ingin berbicara terkait dengan situasi individu dari Harry Maguire. Kepemimpinan dari Harry Maguire juga menurut gue membuat dia ini sebenarnya sosok penting di lini belakang Manchester United dan juga di skuad Manchester United secara keseluruhan, yang mungkin tidak banyak dilihat, sehingga kategori unsung hero ini gue berikan kepada Harry Maguire. Masuk ke kategori kedua, biggest disappointment, kekecewaan terbesar. Artinya ada pemain yang turun penampilannya. Ada berbagai pilihan, ada berbagai nama, tapi gue memilih Amat musim lalu ini merupakan top skor dari Manchester United bersama dengan Bruno Fernandes dengan 8 gol ya. Musim ini sebenarnya ekspektasi gue adalah Amat bisa lebih baik lagi. Amat bisa lebih berkontribusi lagi bagi Manchester United, terutama dari sisi serangan. Dengan penampilan yang jumlahnya lebih banyak dibanding dengan musim lalu, tapi misalnya angka gol yang diciptakan ini jauh menurun. Dan juga penampilan sih menurut gua musim lalu Amat itu sangat berbahaya. Sering sekali pergerakannya itu sangat licin. Dia sering sekali lepas dari pengawalan dari pemain bertahan lawan ya, tapi tidak dengan saat ini. Padahal lini sayap Manchester United ini sering sekali diandalkan oleh Michael Carrick ya, terutama dari bulan Januari sebagai tumpuan serangan Manchester United. Penetrasi dari Amat, ancaman-ancaman dari Amat, menurut gue ada penurunan. Sehingga ini menurut gue secara ringan amatiran ya cukup mengecewakan secara ringan amatiran bagi gue. Tapi bukan berarti terus gue memvonis oke, jual aja, buang aja. Enggak. Mudah-mudahan di preseason kali ini dia bisa ada perbaikan ya, sehingga musim depan sore bisa lebih baik lagi. Satu faktor mungkin yang gue curigai adalah AFCON, karena ada banyak pemain yang terlibat di AFCON ya, African Cup of Nations, setelah kembali ke klubnya masing-masing, terutama di Premier League, termasuk juga di Manchester United, ini mengalami penurunan penampilan. Dan menurut gue Amat termasuk salah satunya. Mudah-mudahan musim depan bisa meningkat ya Amat. Biggest surprise ataupun kejutan terbesar, menurut gue Benjamin Sesko. Kenapa gue katakan kejutan terbesar? Hadir di Manchester United dengan angka cukup tinggi, dengan beban menurut gue juga tidak sedikit ya. Artinya dia menjadi tumpuan Manchester United untuk bisa mencetak gol, tapi pemain ini bisa menjawabnya. Dia menjadi pencetak gol terbanyak, salah satu pencetak gol terbanyak di Manchester United di musim pertamanya di Premier League. Pemain berusia 22 tahun ini di musim pertamanya mencetak 11 gol. Ini luar biasa menurut gue, karena Manchester United punya pengalaman mendatangkan striker dari kompetisi yang berbeda, dari negara lain. Kesulitan di Premier League, butuh adaptasi yang cukup lama dan penampilan yang naik turun. Tapi tidak dengan Benjamin Sesko menurut gue. Dia sempat kesulitan di awal, tapi setelahnya dia bisa cepat nyetel. Semoga ini bisa berlanjut. Saat ini Benjamin Sesko ada cedera ya, sehingga dia diistirahatkan dalam beberapa pertandingan terakhir Manchester United. Tapi kabarnya memang itu lebih ke precaution ataupun juga pencegahan. Gue yakin musim depan Sesko dengan pengalaman dan juga adaptasi yang sudah dilakukan bisa lebih tajam lagi. Semoga seperti itu. Lalu most improve, pemain yang paling berkembang, menurut gue pemain yang paling berkembang adalah Casemiro. Memang agak aneh ya, kok Casemiro bang? Ya karena gue melihat apa yang terjadi dengan Casemiro di 2 musim sebelumnya. Di musim pertama Casemiro luar biasa. Di musim keduanya dia ada penurunan. Juga di musim ketiganya. Tapi di musim keempatnya dia luar biasa menurut gue. Memang ada sistem yang berbeda ya, sehingga membuat Casemiro ini penampilannya keluar luar biasa. Lalu juga keadaan fisik dari Casemiro yang nampaknya lebih siap dibanding 2 musim sebelumnya. Cukup jarang Casemiro absen karena cedera musim ini, dan itu mempengaruhi penampilannya yang ternyata luar biasa. Sehingga gue pikir Casemiro sangat berkembang penampilannya, dan dia menutup musim terakhirnya di Manchester United ini dengan
gemilang luar biasa juga ya, Casemiro. Lalu best transfer, ya ada beberapa pemain yang didatangkan di bursa musim panas kemarin. Ada Mbeumo, Cunha, Sesko, lalu Senne Lammens dan beberapa pemain muda. Tapi yang pemain inti yang lebih banyak mendapatkan menit bermain 4 pemain itu tadi. Dan transfer terbaik gue berikan kepada Senne Lammens. Penjaga gawang muda ini datang langsung merebut tempat utama dengan meyakinkan ketenangannya, lalu juga cara bermainnya terlihat sangat dewasa di atas lapangan, menjaga gawang Manchester United luar biasa. Memang ada beberapa momentum dia melakukan kesalahan ya, bahkan kesalahan yang berujung gol bagi tim lawan, tapi secara keseluruhan Manchester United dengan Senne Lammens berada di bawah mistar mengalami peningkatan yang cukup pesat dibanding dengan penjaga gawang sebelumnya, ya kan? Sehingga menurut gua best transfer adalah Senne Lammens. Di sisi lain juga bagaimana peran penjaga gawang ini vital. Penjaga gawang di 11 pemain yang ada di atas lapangan itu cuma satu. Tapi ketika penjaga gawang ini bisa tampil tenang, meyakinkan, maka ini juga membawa ketenangan bagi 10 pemain lain di atas lapangan. Tapi sebaliknya ketika penjaga gawang sering membuat error dan lain-lain, ini membawa situasi yang juga bisa jadi kacau di atas lapangan. Tapi Senne Lammens bisa menghadirkan ketenangan tersebut di atas lapangan dengan konsisten di musim pertamanya di Premier League, bermain di klub sebesar Manchester United, luar biasa menurut gue Senne Lammens. Pemain lain yang didatangkan di bursa transfer musim panas sebenarnya juga banyak yang sukses ya, misalnya Mbeumo, Sesko, serta Cunha, karena 3 pemain ini menghuni 3 daftar teratas top skor di Manchester United. Tapi menurut gue ada pemain lain juga yang berperan di situ gitu loh, dan juga bisa digantikan perannya mungkin beberapa kali oleh pemain lain. Tapi Senne Lammens menurut gue transfer terbaik yang dilakukan oleh Manchester United di bursa transfer musim panas kemarin. Yang uniknya Senne Lammens harganya justru yang paling murah ya kan, dibandingkan dengan Sesko, Cunha dan juga Mbeumo. Yang player of the season, nah pemain muda terbaik musim ini ada beberapa nama menurut gue calon, misalnya ya seperti kayak Eden Hazard, mungkin Leny Yoro, tapi pilihan gue jatuh kepada Patrick Dorgu yang musim ini mencetak gol paling banyak bagi Patrick Dorgu di, kalau tidak salah di sepanjang karirnya di tim profesional utama ya. Dia mencetak 4 gol dan 4 assist dengan 26 penampilan. Dorgu yang tampil di posisi yang berbeda ternyata bisa memberikan kontribusi yang positif kepada Manchester United. Bahkan golnya ketika menghadapi Arsenal luar biasa di Emirates, menjadi salah satu gol terindah menurut gue. Memang dia masih ada banyak yang harus diperbaiki, namanya juga masih pemain muda ya. Tapi ada potensi besar juga di sana yang kalau ini dikelola dengan baik, menurut gue bisa ada potensi lebih luar biasa lagi. Jadi gue pilih yang player of the season adalah Patrick Dorgu. Dan terakhir, player of the season ini tidak perlu dijelaskan lagi. Bruno Fernandes ya. Alasannya kenapa? Sudah jelas. Alasannya sudah jelas. Itu saja menurut gue. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada nama-nama berbeda di kategori tadi, atau namanya sama punya alasan yang berbeda juga nggak masalah. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.